Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah harus mengaku pada waktu itu Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Amin. Yesus Kristus dialah Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa tolong saya pada 2 bulan ke depan. Saya siapa sih? Waktu 2 bulan ke depan ke belakang maksudnya, itu saya sudah pelayanan ke Timor Leste. Saya buka pelayanan di Timor Leste. Setelah itu saya kembali lagi ke Kupang. Saya pergi pelayanan lagi ke Surabaya, Jombang, terus Jombang lagi saya pelayanan ke Irian Jaya. Nah, saya kan pelayanan baru berapa bulan lalu, 4 bulan kalau tidak salah pelayanan di sini. Setelah kembali dari Irian Jaya, saya mendapat kesempatan pelayanan di Hong Kong. Saya bisa pelayanan di Hong Kong. Saya juga tidak tahu bahasa Inggris, bahasa Kupang seorang bilang patah-patah, saya bisa. Tapi kalau bagi Tuhan, kalau Tuhan sudah pilih seseorang, Tuhan pasti akan sanggup melengkapi kehidupan kita masing-masing. Dan saya pelayanan pada waktu itu di komunitas Flow Balmoral di Hong Kong, dan saya juga pelayanan khotbah di Konsultan Jenderal Republik Indonesia. Dan itu orang-orang hebat semua, orang-orang yang sudah pelayanannya sudah 30 tahun di sana. Dan mereka menjadi leader-leader untuk Indonesia di Hong Kong. Saya bisa menyampaikan firman di sana, bukan kuat dan gagah saya. Semua karena kasih cinta Tuhan, yang percaya katakan amin. Saya bisa dipakai Tuhan, Dewi pun bisa, Kak Dewi bisa dipakai Tuhan, Petra pasti dipakai Tuhan, Kak Ito, siapa? Iya. Pasti akan dipakai Tuhan, dan mama bapak di tempat ini menjadi saluran berkat bagi anak-anak untuk mendukung melakukan pekerjaan Tuhan yang besar ke depan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus itu naik ke surga pada berapa hari? 40 hari setelah kebangkitan. Nah, kenapa harus 40 hari? Nanti kita masuk dalam konteks teks firman Tuhan. Kenapa harus 40 hari? Kalau bahasa Ibraninya arba'in. Arba'in berarti 40. Masa suatu angka, suatu masa atau masa pemurnian, masa kemenangan, itu yang disebut namanya angka 40. Makanya Yesus tepat naik ke surga pada hari ke-40. Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka berapa tahun di padang gurun? 40 tahun. Angka 40. Yesus memulai awal pelayanan dicobai oleh iblis, yang dibawa oleh Roh Kudus itu selama berapa tahun? 40 hari. 40. Bangsa Israel mengintai untuk tanda-tanda untuk mereka masuk selama berapa hari? 40 hari. Habis itu apa lagi 40 hari? Waktu zamannya Nuh, air bah datang, terus hujan selama berapa hari? 40 hari, 40 malam. Berarti angka 40 adalah angka kemurnian, angka suatu masa. Makanya angka 40 merupakan angka kekuatan di mana kita dimurnikan, di mana kita menanti janjinya Tuhan lewat Roh Kudus. Dan saya percaya kita pasti akan dimurnikan. Yesus harus 40 hari. Dia dicoba oleh iblis, tetapi kekuatan satu, yaitu ada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hidup Yesus. Makanya Yesus itu disebut adalah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Arba'in berarti masa pemurnian. Suatu masa pemurnian di mana kita bisa bebas,
kita bisa datang beribadah semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, kita akan buka teks ayat di dalam Injil menurut Lukas terakhir, yaitu 24 ya. Ayat 50 sampai 53. Kita baca bersama-sama. Sudah tentang kenaikan Yesus. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Berbahagialah kita membaca firman Tuhan dan merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan dimanapun saja berada, ketika kita mendengarkan kabar Injil untuk semua kita. Nah, kita tadi sudah membahas kenapa harus 40 waktu Yesus terangkat. Nah, kalau kita melihat rujuk di dalam 2 Korintus 11 ayat 24, kita melihat merujuk di 2 Korintus 11 ayat 24. Waktu itu Paulus dicambuk. Coba satu orang baca, nanti baru kita masuk dalam konteks sebenarnya. 2 Korintus 11 ayat ke-24. 2 Korintus 11 ayat ke-24. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ya, selesai. Paulus dicerca, dicambuk oleh orang Yahudi. Tradisi Yahudi itu hanya batas 39 kali, tidak boleh 40. Karena 40 adalah kemurnian. Makanya tadi yang saya bahas awal pertama 40. Suatu masa peralihan, 40 kemurnian, 40 merupakan angka diberkati oleh Tuhan. Pada waktu Yesus membawa mereka, murid-murid yang lain, dan berbondong-bondong untuk naik ke Bukit Zaitun, di mana mereka harus melewati namanya Betania. Bet berarti rumah, Tania adalah pondok, rumah pondok. Dengan istilah etimologi disebut namanya tempat persediaan. Persediaan. Tempat persediaan berarti tempat yang susah. Nah, ketika waktu Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka, maka di situ terjadi sukacita, terjadi kemurnian, terjadi pembaharuan, terjadi sukacita yang luar biasa. Karena mereka menanti Yesus untuk naik ke surga. Apa yang mereka tunggu adalah Roh Kudus. Amin. 40 hari lamanya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Itu berapa banyak orang Yesus menampakkan diri? Hah? Ada berapa? 500 orang percaya. Itu di dalam mana? Matius 28. Matius 28. Bukan. Di 2 Korintus berapa? Di 2 Korintus berapa? Ayo, siapa yang tahu? Ada 500 orang saudara-saudara, dan setelah itu Yesus menempatkan diri kepada yang lain. Jadi berarti bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa. Dan mereka tahu bahwa Yesus adalah pemulihan Israel sejati. Kalau kita berangkat dari pencobaan di padang gurun, Yesus dibawa oleh siapa? Hah? Yesus dibawa oleh siapa? Roh Kudus. Roh Kudus.
Yesus dibawa Roh Kudus dan dicobai iblis. Berapa kali Yesus dicobai? Pada waktu mau selesai pemurnian Yesus. Pada waktu masa itu adalah 40 hari. Ada 3. Iblis bilang apa? Yesus, jika engkau anak Allah, rubahlah roti ini menjadi batu. Kalau begitu tangkap toh. Rubahlah batu ini menjadi roti. Yang di luar langsung, betul itu kamu salah, cepat masuk sudah. Rubahlah batu ini menjadi roti. Terus Yesus bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, makanan, betul. Tetapi firman Tuhan. Nah, kembali lagi kita melihat perjalanan Israel. Orang bilang napak tilas. Kita lihat napak tilas. Waktu bangsa Israel, Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan masuk namanya padang gurun. Terus bangsa Israel bilang apa? Mereka bersungut-sungut, Tuhan, engkau di mana? Musa, mana Tuhanmu? Lebih baik kami kembali ke Mesir. Kami bisa makan daging. Mau makan enak. Yang bersungut-sungut tentang apa? Makanan. Apa yang Musa lakukan? Mereka berdoa apa yang Tuhan kasih? Roh. Sama tidak yang tadi Yesus? Yesus dicobai tentang apa? Makanan, yaitu roti. Bangsa Israel dicoba yang pertama tentang apa? Makanan, yaitu roti. Ini napak tilas. Nah, yang kedua Yesus dicobai tentang apa? Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu lewat bait Allah supaya malaikat menantang engkau. Malaikat yang tolong engkau, malaikat yang melindungi engkau. Nah, kita lihat kembali lagi di dalam kalau bangsa Israel itu bersungut-sungut lagi. Tuhan, bilang Musa, di manakah Tuhan? Kami haus. Musa marah tidak? Musa marah. Makanya yang disebut namanya Masa dan Meriba. Musa pukul batu keluar menjadi air. Mereka mencoba Musa, mereka mencoba Tuhan. Makanya Israel yang sejati ada pada diri Yesus. Dia menang ke hari yang ke-40. Betul? Iblis coba Yesus suruh lompat. Nah, sama juga orang Israel coba Musa. Di manakah Tuhanmu? Kami haus. Berikanlah minum kepada kami. Makanya banyak orang pelayanan tentang hal-hal makan dan minum. Yang ketiga, nanti kita masuk ke poin. Yesus dicobai waktu ketiga tentang apa? Tentang menyembah iblis supaya dikasih seluruh dunia. Menyembah iblis. Iblis bilang begini, lihatlah seluruh dunia. Segalanya punya saya. Kalau engkau sujud menyembah aku, maka aku akan memberikan semua yang ada di dunia. Betul? Tuhan bilang apa? Hanya kepada Tuhan Allah saja. Hanya kepada Tuhan Allah saja engkau sujud menyembah. Makanya lihat, pada waktu Musa di Sinai, 40 hari dia di gunung Sinai, mereka buat apa orang Israel? Buat patung limbu emas. Karena Musa tidak turun. Mereka dimondikan, mereka tidak mau. Halo. Akhirnya mereka membuat limbu emas dan mereka menyembah patung limbu emas. Menyembah kepada dunia. Makanya Yesuslah, dialah manusia sejati, dialah Israel sejati yang sanggup membebaskan dari hal-hal Israel yang gagal. Israel gagal, Yesus tidak pernah gagal. Makanya di hari ke-40 dia menang. Dialah Yesus sejati yang kita puji sampai selama-lamanya. Pada waktu dia mau terangkat, dia memberkati pengikut-pengikutnya, bahkan itu ada sudah ratusan mungkin. Dalam perkiraan itu 500 lebih,
dengan yang lain-lain sekitar begitu. Mereka mengikuti. Yesus memberkati mereka. Dan setelah itu mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Dialah Israel sejati. Nah, ada 3 alasan mengapa Yesus harus naik ke surga. Yang pertama, Yesus adalah manusia sejati dan Yesus adalah Tuhan. Kenapa dia harus naik ke surga? Dia di dunia, dia sebagai manusia sejati. Dia adalah manusia ilahi dan dia adalah Tuhan. Makanya di dalam surah Filipi 2 ayat 6 bilang apa? Coba baca cepat-cepat. Dan akhirnya itu baca di ayat yang ke-10 11 cepat aja. Filipi 2 ayat 6 yang berbunyi, yang walaupun dalam rupa Dan walaupun dalam apa? rupa Allah, Rupa Allah, bukan duplikat, tapi rupa Allah, Allah sendiri, Yesus sendiri, Allah sendiri. Terus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Ya. sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia mensungguhkan dirinya mengambil rupa seorang hamba dan mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Dan terus ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan ada di bawah bumi. dan segala lidah mengaku Dan segala lidah harus mengaku pada waktu itu. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Amin. Yesus Kristus dialah Tuhan. Itu yang pertama, alasan pertama. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Karena dia adalah manusia ilahi dan dia adalah Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua, dia mempersiapkan para muridnya untuk melayani pekerjaan Tuhan yang besar. Alasan yang kedua adalah dia mempersiapkan murid-murid yang mengikuti pada waktu itu untuk melayani pekerjaan Tuhan yang ketika Roh Kudus akan tercurah. Makanya ibadah mereka memuji Tuhan. Kalau kita tahu sekarang kita makan satu hari 3 kali, betul? Halo? Makan 3 kali, Dewi berapa kali? Badan besar. 2 kali kan 3 kali. Camilan banyak. Karena kita dengan Tuhan itu bukan suatu kewajiban. Bersuka cita sama Tuhan pada waktu itu adalah suatu kebutuhan. Amin. Kebutuhan mereka di Yerusalem. Mereka mempersiapkan diri. Makanya dalam Yohanes 11 ayat 26 mengatakan bilang apa? Coba baca. Yohanes 11 ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati. Yohanes 12 ayat 26. 12. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, Barang siapa melayani Yesus, melayani pekerjaan Tuhan, ia harus mengikut aku, ia harus mengikuti aku dan menjadi murid Yesus. dan di mana aku berada, Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan. di situ pelayananku berada. Kita melayani Tuhan di mana nama Tuhan berada, di situ kita ada. Terus, Barang siapa melayani aku, barang siapa melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan pada waktu itu, ia akan dihormati Bapa. ia akan dihormati oleh Bapa. Kita melayani pekerjaan Tuhan pasti dihormati oleh Bapa. Amin. Kepelayanan IPD, khotbah, singer, pemain musik, mau bikin apa? Son usah, lain waktu saja. Bodoh amat, kata orang, kata saya. Kita dihormati oleh Bapa. Itu yang paling penting. Biar berapa orang pun pede, lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu, lakukan di dalam PD, di dalam ibadah apapun lakukan. Karena kita dihormati oleh Bapa. Itu yang paling penting. Amin. Dan pasti kita akan menerima berkat. Mujizat pasti akan terus terjadi.
Bukan kita mau mengalami ini mujizat, tapi kita sedang berjalan di dalam tengah-tengahnya mujizat. Amin. Karena kita dihormati Bapa. Kalau kita sudah dihormati Bapa, pasti kita dipercaya oleh Tuhan. Halo. Amin. Amin. Oh. Amin. Waktu saya pelayanan di Irian Jaya, saya kasih tahu teman juga lewat media. Nah, dia dari Serui, nanti kita bertemunya di Jayapura. Dia masih muda. Akhirnya kita bertemu di Jayapura. Bertemu di Jayapura itu semua itu dalam pergumulan saya selama ini, saya pelayanan sudah keliling di mana-mana. Tapi dalam dulu sekali saya berdoa, Tuhan, kapan saya bisa ke Papua? Dan terjawab, saya ke Papua. Orang doa lagi, saya bergumul kepada Tuhan. Tuhan, kapan saya bisa ke negara? Saya berdoa, bergumul. Dan saya bisa mulai ke negara-negara. Mulai dari mana? Dekat-dekat saja. Timor Leste, ada paspor. Ke Hong Kong. Itu semua karena Tuhan. Dalam pergumulan itu, saya percaya kita melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan kalau sudah menghormati kita, Tuhan akan siapkan apa yang menjadi pergumulan kita. Amin. Pada waktu saya di Papua, teman bilang begini, Pastor, saya punya saudara itu ada sakit. Oh begitu, sekarang di mana? Di rumah sakit. Oh oke, kalau begitu kita pergi doakan. Nah, kita pergi ke rumah sakit ya Sentani, dan kebetulan yang saudaranya ini dia sakitnya sudah tahun 2016, cukup lama dan menderita. Nah, sering masuk rumah sakit terus, dan orang namanya kalau jaga orang sakit Karmano, kalau 2016 sampai 2023 itu Karmano. Saya bilang begini, kalau saya diutus ke Jayapura karena itu doa, itu pasti Tuhan akan melakukan suatu perkara yang kehendak Tuhan terjadi. Saya bilang begini, nah, yang jaga, dia bilang, tapi siap terima ya. Saya omong, apapun yang terjadi, saya serahkan sama Tuhan, karena sudah cukup lama, dan pada waktu itu saya bilang, dia tidak akan lama. Saya kasih tahu lurus, oke. Dan mereka lebih suka. Karena apa? Sudah menderita cukup lama. Hanya tunggu saja siapa yang datang begitu untuk doa. Tunggu saja. Saya bilang oke, saya doakan. Dan saya doakan selesai. Amin. Dan pada waktu itu saya bilang sebut dalam nama Yesus. Dia menyebut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia mulai sebut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan saya tanya, pernahkah dia pernah utarakan tentang umur tentang tidak pernah bertahun-tahun, bayangkan waktu itu disebut dalam nama Yesus. Setelah selesai doakan, akhirnya tanpa disadari saya mau pergi doa yang di sebelah lagi. Nah, orang ini sudah punya konek dan saya meminta Pak ini saya untuk doakan. Akhirnya semua saya doakan semua. Doakan yang sudah pakai begini, sudah 2 minggu. Terus ada yang pakai juga begini, ada yang masih anak-anak, saya doakan semua. Pada waktu saya doakan semua, ada satu anak bilang besok pulang. Saya bilang besok pulang. Ini iman, ini tindakan iman. Pulang, oke. Pada waktu yang ini, 2 minggu belum dilepas. Pada waktu saya doakan, bukan karena saya, itu karena Tuhan. Waktu itu dia lepas. Dan itu yang satu juga doakan, itu juga lepas. Dan besok, nah saya mau sama teman saya, kita ketemu, kita jalan ke namanya Bukit Teletabis. Nah, saya sebelum menunggu dia, akhirnya kabarnya bilang apa? Pak Pendeta, Pastor, yang kami doakan, kita doakan itu, orangnya tuh hari mau dioperasi besok tuh, tidak jadi operasi, orangnya sudah dipanggil Tuhan. Selesai tugas. Dan memang itu pergumulan selama ini. Dan itu bukan karena apa ya, memang semua kan Tuhan toh, mau apa. Dan pada waktu dia datang ke rumah sakit,
yang saya bilang besok bulan tidak ada pada waktu itu. Yang infos itu mereka sudah mulai masuk keluar jalan-jalan. Semua karena Tuhan. Makanya kita melayani pekerjaan Tuhan. Jangan pernah hitung-hitung. Karena kita pasti akan dihormati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa Yesus naik, mati, bangkit dan naik ke surga? Yang ketiga, dia akan menepati janjinya. Amin. Kenapa mereka harus tunggu di Yerusalem? Halo. Nah, kita tahu Petrus. Siapa Petrus? Orang yang vokal, ya kan? Orang tanpa berpikir panjang dia akan bicara. Itu Petrus. Nah, perhatikan. Petrus ini unik. Kenapa Petrus menjadi leader paling pertama dari para rasul? Mereka menanti di Yerusalem. Yesus bilang apa? Petra, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan bilang apa? Merebut. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Nah, Petrus memegang kunci kerajaan surga. Apakah kunci betul? Halo. Apa di surga ada kunci? Tidak. Berbicara tentang kunci kerajaan surga. Ini berbicara tentang ini. Firman Tuhan. Dia membawa orang ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Terus Tuhan datang kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi kata yang dibawa itu Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Halo. Dia menggembalakan domba. Dia menggembalakan jiwa. Ketika mereka menanti pencurahan hukum sebelum 10 hari datang, mereka selalu bersuka cita dan persiapan Petrus untuk memberitakan namanya kunci kerajaan surga itu. Maka ketika Petrus waktu kisah para rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima Roh Kudus apabila Roh Kudus turun di atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yang tadi tempatnya Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Berbicara tentang kunci kerajaan surga itu berbicara tentang perkataan Yesus. Berbicara tentang kuasa Yesus. Supaya orang bisa mengenal Yesus. Supaya orang bisa bertobat. Masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan menciptakan manusia bukan untuk binasa. Tuhan menciptakan manusia untuk masuk kepada kerajaan surga. Percaya katakan amin. Saudara, yang paling utama adalah nama kita tercatat di buku kehidupan. Ketika kita betul-betul dengan Tuhan, kunci kerajaan surga itu bukan hanya kepada Petrus, tapi kepada Petra yang ada sekarang ini, yang duduk sekarang ini, yang duduk Rio yang ada sekarang ini, yang Dewi ada sekarang ini. Itu kunci kerajaan surga. Kita punya semua sama. Makanya kita harus melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan, membawa orang kepada keselamatan. Itulah kunci kerajaan surga. Kita bisa buka di dunia, akan terbuka di surga. Kita ikat di dunia, akan terikat di surga. Itu maksudnya. Halo. Sana ada di surga, ada kunci, ada apa? Sana ada. Surga itu terbuka bisa. Supaya kita itu datang kepada Tuhan. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Sungguh-sungguh hadapan Tuhan. Tuhan butuh itu. Maka kita akan dihormati oleh Bapa. Luar biasa Pak Sonde. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Sudah perlu orang bilang, kepala dinas saja kalau hormat kita karena senang Pak Sonde. Senang. Kepala dinas pada ngomong itu lain. Betul Pak Sonde. Presiden kau siapa hormat kepada kita senang Pak Sonde. Senang. Ini Bapak yang punya kerajaan surga. Dia yang punya segala-galanya yang menghormati kita. Sangat luar biasa. Biarpun sedikit orang, banyak orang, tetap lakukan pekerjaan Tuhan. Tetap lakukan pekerjaan Tuhan. Kunci kerjaan surga itu bukan hanya di Petrus, tapi ada kepada kita semua. Itu yang paling penting. Aplikasinya apa?
Mari buka di dalam Roma 12 ayat 11 dan 12. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinan. Janganlah kita semua ini kerajinan kita dalam pelayanan itu kan kendor. Terus Biarlah rohmu menyala. biarlah roh kita itu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Layanilah pekerjaan Tuhan sekarang ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam tekanan kesesakan pergumulan apapun yang kita harus sabar. Dan bertekunlah dalam doa. Bertekunlah di dalam doa. Pergumulan apapun kita terus bertekun di dalam Tuhan. Tetap bersukacita di dalam Tuhan apapun menjadi permasalahan hidup sekarang ini. Tetapi kita mengandalkan Tuhan. Sabar dalam kesesakan. Tetap bersukacita. Kita percaya Yesus telah naik ke surga. Itu 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya juga mujizat 2000 tahun yang lalu Tuhan mengadakan. Hari ini pun pasti akan berlaku. Amin. Tuhan memberkati 5.000 orang pada waktu itu. Hari ini pun Tuhan dapat memberkati kita. Amin. Tidak akan pernah Tuhan mempermalukan kita. Tidak akan pernah. Orang bilang ikut Tuhan, terus menderita, tidak akan pernah. Ada waktunya Tuhan akan mengangkat. Amin. Kenapa saya bisa pergi ke Hong Kong? Itu bukan karena saya, bos. Kalau saya ini bahasa Inggris jelas, bisa, tapi saya bisa pergi sendiri. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Sekalipun orang tidak hitung kita, orang anggap dia hanya khotbah begitu, dia hanya pelayanan kiri kanan begitu jelas. Kapan waktunya? Ada waktunya Tuhan. Kita sakit hari ini, saya mau kasih tahu, ada waktunya Tuhan. Kalau Tuhan mau bilang hari ini engkau sembuh, pasti Tuhan sembuhkan. Kita percaya Yesus, dialah sang juru selamat kita. Makanya kita perlu namanya ada Roh Kudus dalam itu. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini, malam hari ini memberkati kita. Dan saya percaya berkat Tuhan selalu tercurah di tempat ini. Berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Dan mujizat Tuhan selalu nyata di tempat ini. Dan mujizat Tuhan selalu menyertai saudara dan saya.